Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yeni Maspaitela SPD dari SMP Negeri Ainiba, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada modul 1.4.A.10, aksi nyata, sesi berbagi, budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan membagikan dua hal. Yang pertama, pemahaman tentang konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, pengalaman dan pembelajaran dalam menerapkan konsep tersebut. Silakan menyimak video berikut ini. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman guru yang hebat. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan pembahasan yaitu tentang budaya positif. Kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi ini menurut teori ya Bapak Ibu, budaya positif adalah seperti ini. Kemudian yang akan saya coba paparkan di sini adalah kunci-kunci yaitu perubahan paradigma. Ya, sebelum kita masuk di penjelasannya, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya, ini kegiatan pemantik. Jadi saya minta Bapak Ibu guru berpasangan. Ya, bisa dengan siapa saja. Berpasangan. Tidak masalah, perempuan dengan laki boleh, ibu dengan ibu boleh, pak dengan ibu. Ya, berpasangan. Ada yang tidak dapat pasangan. Pas ya. Dari kegiatannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi salah satu dari pasangan nanti akan mencoba untuk mengepalkan tangan ya. Jadi mengepalkan tangan begini. Salah satu saja. Ya, salah satu. Terserah mau pilih yang mana, nanti bisa gantian, bergantian. Jadi mengepalkan tangan seperti ini dan seolah-olah Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu yang berharga di kepala tangannya ini. Ya. Kemudian pasangannya mencoba untuk membuka ya, dengan segala cara. Boleh dengan bujukan, rayuan ya, bahkan boleh menghadir, buka ayo. Nah, bisa begitu ya. Terserah berbagai macam cara bisa diambil. Yang penting Bapak Ibu pasangannya berusaha untuk mencoba membuka dengan maksudnya mencoba untuk menyuruh ya secara tidak langsung ya membujuk merayu supaya dia mau membuka kepala tangannya ya. Ada apa coba sebut ada apa berapa? Ya saya beri waktu 1 menit boleh bertukar ya bertukar pasangan. Ya baik. Dari kegiatan tadi Bapak Ibu kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, ataukah Anda akan bertahan dan menolak ya, membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Tadi mau membuka atau bertahan? Membuka dengan bujukan. Iya. Kenapa kira-kira kok mau membuka? Setelah dibujuk bagaimana? Penasaran dengan apa yang isinya itu. Teman tadi membujuk bagaimana? Sehingga ibu mau membuka akhirnya. Ibu kita bilang apa? Kita tolong buka ya. Dirayu ya. Ada lagi yang tadi memilih untuk tegar, maksudnya bertahan tidak mau
melihat dan mencipta dengan merdeka. Ya, itu adalah salah satu yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Ya. Ada hubungannya dengan itu. Mandiri dan bertanggung jawab. Baik, sekarang kontrol ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini salah satu miskonsepsi. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi kepala tangkap itu ada yang memilih, baik saya tidak membuka. Ya. Kemudian harus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya. Jadi ini yang biasa membuat murid merasa bersalah. Tidak, suaranya tidak keras ya, tidak seperti marah-marah, tapi dengan suara halus, tapi membuat murid merasa bersalah. Nah, itu juga termasuk miskonsepsi ya. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya tidak ya. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, ini bisa dibaca ya. Jadi sama juga lambat laun orang akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Oke, ini adalah teori. Kemudian ini stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Kalau stimulus respon tentang dunia itu realitas kebutuhan kita sama. Padahal sebenarnya realitas kebutuhan itu berbeda masing-masing orang. Semua orang melihat hal yang sama, tapi padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan selanjutnya. Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar. Jadi saya tidak berusaha bahwa saya yang paling tahu, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Ini juga saya belajar. Lanjut, berikutnya, konsep berikutnya adalah disiplin positif dan motivasi. Arti disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Arti asli dari kata disiplin juga berkaitan dengan disiplin diri. Konotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini adalah maksud saya sudah menjalankan yang seperti itu. Tapi perlahan Bapak Ibu kita mencoba untuk pesan ya, memilih hukuman sebagai alternatif yang terakhir ya. Bahkan kalau perlu kita tidak guna. Oke, dalam budaya rasa tidak nyaman, kita merasa tidak nyaman ya, ada ketidaknyamanan, harus pakai helm. Jadi orang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal itu adalah untuk keselamatan. Seperti pakai masker ya. Kita mungkin merasa, saya juga merasa pengap, tidak nyaman ya. Padahal ini adalah disiplin protokol kesehatan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya kepada dirinya sendiri, apabila saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Ya. Sharing dengan saya, jadi sebetulnya kita memang harus membuat itu keyakinan sekolah itu secara bersama-sama. Jadi harus ada kontribusi dari semua warga kelas. Bukan warga kelas, maksudnya warga sekolah. Ya, jadi ada curah pendapat dari seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya salah satu pihak saja. Contohnya kepala sekolah saja yang menentukan keyakinan sekolahnya, tidak, tapi harus bersama-sama dari dewan guru, kepala sekolah, komite, ya,
Bahkan anak-anak juga harus dilibatkan, ya. Mungkin melalui perwakilan kelas masing-masing. Sekolah nanti mungkin bisa diusulkan kepada kepala sekolah untuk tahun ajaran yang baru itu kita membuat keyakinan sekolah, ya, secara bersama-sama, sehingga nanti semua pihak itu mendukung keyakinan sekolah itu dan masing-masing mengetahui, ya. Jadi harus disosialisasikan juga dengan murid-murid, atau kalau perlu mungkin setelah disetujui bersama kemudian untuk orang tua murid, ya. Sehingga setiap warga kelas itu menyadari, jadi keyakinan kelas yang misalnya mereka berbuat salah atau melanggar, keyakinan sekolah apa yang sudah saya langgar. Jadi mungkin perlu tidak langsung kepala sekolah yang menangani, ya, tapi bisa dari bawah dulu. Misalnya kalau pelanggarannya itu dibuat pada saat guru mata pelajaran yang mengajar atau di dalam kelas, jadi mungkin guru mata pelajaran yang berusaha untuk menyelesaikannya dulu, ya. Kalau tidak bisa berarti wali kelas, ya. Kemudian wali kelas bisa meminta bantuan guru BK, ya. Nah, sampai di sini itu kita berusaha untuk menyelesaikannya, ya. Tidak perlu sampai ke kepala sekolah. Jadi guru BK mempunyai wewenang untuk menyelesaikan, ya, sampai di tingkat itu. Kecuali kalau masalahnya itu masalah yang sangat berbahaya, ya, sehingga perlu campur tangan dari kepala sekolah dan lainnya. Dan pelanggaran itu sebenarnya tidak bisa diselesaikan dengan, kalau di sini kebanyakan secara adat, ya. Jadi kayak apa namanya, denda, ya, denda. Tidak bisa denda, tapi sekolah harus sudah membuat keyakinan sekolah dengan konsekuensi dari pelanggarannya itu seperti apa. Ya, itu nanti ke depan kita semua berharap semoga itu bisa terlaksana, ya, pembentukan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu mulai melaksanakan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Kemarin itu saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7, ya. Itu menarik sekali, ya, Bapak Ibu. Mereka bersemangat, ya. Mungkin nanti di akhir akan saya tunjukkan. Hasilnya sudah jadi kemarin. Ya, seperti ini, ya. Ini keyakinan kelas 7. Nanti saya juga akan membuat keyakinan kelas untuk bahasa Inggris, dan Bapak Ibu saya harapkan juga membuat dengan anak-anak walinya, kalau kelas dan mata pelajaran juga dengan anak-anak. Bisakah Bapak Ibu? Ya. Ini untuk pembentukan keyakinan kelas itu seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya. Keyakinan kelas bahasa Inggris yang saya buat mungkin misalnya setiap hari menghafalkan 5 kosakata bahasa Inggris. Itu keyakinan kelas saya. Kalau misalnya matematika, salah satunya, ya, Bapak Ibu, di samping yang lain-lain. Salah satu contohnya, misalnya kalau matematika bisa menghafalkan perkalian, itu keyakinan kelas, ya. Ini semua warga kelas, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, ya, curah pendapat.
Jadi semua menuangkan ide pendapatnya tentang mereka punya mereka punya kelas impian matematika itu seperti apa, kelas impian bahasa Indonesia mereka yang mau itu seperti apa, kelas impian agama Katolik yang mereka mau itu seperti apa. Dan bersedia meninjau, yang paling bawah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas jangan digunakan sampai seumur hidup 5 tahun. Jadi kalau merasa perlu untuk ditinjau, diperbaharui kembali atau ditambahkan atau poin penting dan poin yang dirasa sudah tidak penting lagi bisa diganti ya. Jadi ditinjau dari waktu ke waktu. Ya. Itu tentang keyakinan kelas. Nanti saya akan share di terakhir itu kegiatan keyakinan kelas di kelas 7. Oke, saat ini adalah kita masuk pada hukuman, sanksi atau konsekuensi. Ya, teman-teman, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman. Jadi biasa spontan saja. Begitu buat kesalahan, ayo kamu perlu untuk di situ. Nah, itu hukuman ya, spontan. Tiba-tiba oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Pada sanksi atau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sanksi atau konsekuensi itu tetap membuat murid tidak nyaman. Oke. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran. Misalnya, baik teman-teman, kita sekarang mau kuis ya. Kuis hukuman atau sanksi konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Ya, menurut teman-teman, ini hukuman atau sanksi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Sanksi atau konsekuensi. Sanksi atau konsekuensi? Yang lain? Mencatat 100 kali. Di lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman, jelas ya, ini menyakiti fisik ini. Kemudian yang ketiga itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Sanksi ya. Kamu sudah membuat kotor, berarti membersihkan. Ya bisa itu jadikan sanksi. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Ya, sanksi. Berjemur di lapangan karena mengobrol pada saat pelajaran. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Hukuman bertelanjang kaki ya. Ini lebih ke hukuman ya. Kenapa kok hukuman? Menyakiti fisik. Kalau sanksi ini bahwa penghargaan itu bisa menjadi suatu hukuman. Saya tidak mengira. Jadi alasannya adalah sebagai berikut. Mengungkapkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Padahal maksud kita baik memberi penghargaan, tapi justru itu malah ternyata menghukum ya. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan.
yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi itu harus dari dalam diri sendiri. Atau pak-pak yang biasa merokok itu ya, meskipun dibayar 1 M juga, kalau dia itu tidak tahan berarti dia merokok. Ya, penghargaan. Atau dibayar 1 M mau ya. Berikutnya Bapak Ibu, teman-teman, adalah 5 posisi kontrol. Ya, ini masih dari teori Diane Gossen yang bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagian besar pernah berada di posisi yang ini sebagai penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata yang seperti ini ya, jadi patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Mungkin ada yang sudah pernah kita ucapkan dari beberapa kalimat. Ada, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru itu sendiri. Itu adalah posisi penghukum, teman-teman. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah jalannya, ya, ini pembuat orang merasa bersalah. Kita semua juga pasti pernah berada di posisi ini. Ya, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak keras, tidak membentak atau tidak berteriak, tapi lembut suaranya. Ya, karena pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi teman ini sebenarnya ada baik dan ada buruknya juga. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Saya juga pernah ini ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ini kata-kata yang mungkin keluar adalah ayo bantulah Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Pak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti kita bereskan. Kita pernah seperti itu, saya juga pernah ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata dalam hati ya, saya pikir Bapak Ibu ini teman saya, ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain ya kalau dengan saya, tapi kalau dengan guru yang lain, kenapa kok dia menolak? Mungkin secara tidak langsung mungkin kita memposisikan diri kita sebagai teman. Jadi dia hanya mau dengan guru tertentu saja. Kalau dengan guru lain dia sudah tidak akan taat. Jadi posisi sebagai teman. Yang berikutnya adalah
monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi ya. Mau tahu? Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ketika saya salah, kurang. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan. Ya, ini adalah posisi yang terakhir yang sangat diharapkan dari kita sebagai guru, ya, yaitu posisi sebagai manajer. Ya. Posisi guru sebagai manajer adalah posisi mentor, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi nanti pada akhirnya kita mau agar murid itu bisa mengatur dirinya sendiri, ya. Oke. Jadi ini ya, di posisi manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini kalimatnya, ya, apa yang kita yakini. Maksudnya yang kita yakini itu keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Beberapa kalimat, ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, ya. Dan ini yang paling penting, bahwa seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya. Kita hukum berarti dari luar, ya. Tapi kita mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi itu yang sangat diharapkan, ya, teman-teman, kita bisa menjadi manajer. Mungkin kita akan butuh perjuangan. Saya sangat mengakui itu karena saya sudah menerapkan di kelas saya bahasa Inggris kelas 9 itu. Saya pada kebutuhan dasar manusia. Ya, ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, saya langsung saja, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebutuhan akan kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan, ya, power. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk kepada ini, ada sebuah kasus, ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Ya, beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke, jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Bagaimana? Ada yang mau share? Atau saya lanjut saja, ya. Oke, ini kebutuhan bertahan hidup.
survival. Ya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, seks itu juga termasuk ya kebutuhan bertahan hidup. Untuk proses reproduksi, tadi ada yang sudah. Oke, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Oke, dalam kasus Doni yang tadi ya, Ibu Ambar tuh, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang mempunyai kebutuhan ini ya, bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ya, gitu ya. Semuanya pasti tahu ya kalau cinta dan kasih sayang itu pasti kebutuhan untuk diterima ya. Oke, dalam kasus Doni langsung ya. Apabila jawaban Doni adalah karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu pada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka sebenarnya kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang ya. Caper ya, cari perhatian untuk diperhatikan ya. Itu. Kemudian kalau penguasaan ya, kebutuhan ini meliputi ini ya, keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati ya. Itu self esteem semua ya. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin ya. Itu kata-kata yang lain. Baik, Bapak Ibu, dari 5 yang kebutuhan dasar manusia tadi, makanya kalau kita murid kita berbuat salah, kita harus berusaha memahami dulu. Sebenarnya dia dengan bertanya ya, dengan dia menjawab, kita jadi tahu sebenarnya kebutuhan apa yang dia berusaha penuhi, sehingga kita bisa memecahkan masalahnya. Itu yang diharapkan. Baik, kita masuk di konsep yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ya. Nah, ini sesuai dengan teori, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu proses. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang sudah dia buat ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari ya, yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi yang harus kita lakukan pada saat restitusi itu jadi itu adalah contoh dari segitiga restitusi ya. Baik, segitiga restitusi adalah konsep terakhir yang saya jelaskan di sini, yang saya paparkan di sini. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah saya janjikan tadi, ada dokumentasi keyakinan kelas.
untuk keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7 itu, pertama saya jelaskan dulu keyakinan kelas itu maksudnya seperti apa. Kemudian saya bagikan kertas untuk anak menulis kemauan mereka tentang keyakinan apa yang mereka mau buat ya. Jadi masing-masing anak menulis. Kemudian saya bagi menjadi 3 kelompok waktu itu ya, dari berdasarkan deret 3 kelompok. Masing-masing kelompok menempelkan masing-masing anak berdasarkan kelompok itu menempelkan keyakinan kelas mereka ya. Dari ini waktu itu yang mereka sudah buat ya Bapak Ibu ini. Kemudian setelah itu mereka menuliskannya di samping ya, di papan sampingnya. Keyakinan kelas kan ada beberapa keyakinan yang sama. Jadi misalnya menjaga kebersihan, ada yang mereka bilang atau mereka menulis saya mau kelasnya bersih atau dengan kalimat yang berbeda. Jadi itu kita jadikan berarti sama. Kita simpulkan bahwa jaga kebersihan kelas atau menjaga kebersihan kelas. Ya. Jadi hasilnya itu kita boleh percantik ya, kita bisa ketik di kertas atau mereka bisa ditulis dengan rapi dengan cantik, kemudian diberi hiasan ya Bapak Ibu. Kalau ini diketik ya, jadi boleh dilaminating atau di figura ya, kemudian bisa ditempelkan di dinding kelas ya. Itu sebagai patokan mereka. Jadi untuk kelas mereka itu keyakinan kelas apa yang mereka sudah perbuat, yang mereka sudah buat ya. Kemudian mereka semua harus berusaha untuk tidak melanggar. Ya, kalau mereka yang buat sendiri, pasti mereka akan berusaha untuk menjaga ya. Nanti baru kita evaluasi lagi kelas 7 ini. Kelasnya ya, ini argumentasi penerapan undang-undang. Oke. Baik Bapak Ibu, teman-teman saya, Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya.